Cerita ini menggambarkan perjuangan brutal namun terorganisir dari pasukan elit Kopassus dalam membasmi praktik premanisme berkedok ormas GRIB yang telah merajalela di Jakarta. Jakarta bukan lagi sekadar ibu kota, ia telah berubah menjadi medan tempur diam-diam antara rakyat kecil dan kekuatan gelap yang menguasai jalanan. Setiap sudut pasar tradisional, mulai dari Tanah Abang hingga Pasar Minggu, dikuasai oleh juru parkir liar dan preman yang mengenakan atribut ormas GRIB berjaya. Mereka bukan sekadar tukang tagih retribusi tak resmi, mereka adalah mesin pemeras, penjaga setan yang menyiksa rakyat kecil demi setoran untuk atasan. Dalam sekejap, pasar rakyat yang dulu riuh penuh tawa kini seperti zona perang psikis yang membuat siapapun gentar untuk berjualan. Rini, seorang ibu penjual sayur, pagi itu nyaris kehilangan dagangannya karena menolak membayar uang keamanan. Seorang pria berbadan besar beratribut GRIB memukul gerobaknya hingga terbalik. "Jangan coba-coba melawan GRIB. Ini wilayah kita," teriaknya sambil mengacungkan pisau lipat ke arah suami Rini. Tak ada polisi. Tak ada warga yang berani menolong. Semua hanya diam, menunduk, dan berharap kekejaman itu cepat berlalu. Pemandangan serupa terjadi hampir setiap hari. Pedagang dimintai setoran hingga ratusan ribu rupiah per minggu. Pengunjung pasar yang tidak mau membayar uang parkir bisa melihat kaca spionnya dihancurkan. Dalam beberapa kasus, mobil mereka bahkan hilang. GRIB berjaya bukan hanya menebar ketakutan, mereka menanamkan keyakinan bahwa hukum tidak berlaku untuk mereka. Dengan punggung dilindungi oleh oknum pejabat, preman-preman ini tumbuh liar dan brutal. Namun puncak kemarahan publik datang ketika video berdurasi 37 detik viral di media sosial. Dalam rekaman itu, seorang preman GRIB terekam memukuli nenek penjual gorengan hanya karena menolak membayar uang lapak. Darah mengucur dari pelipis sang nenek, sementara si pelaku tertawa bersama dua rekannya. Video itu menyebar cepat, tagar-tagar grip mampus mendominasi trending topik, dan masyarakat menuntut tindakan nyata. Tapi pemerintah daerah tampak diam, seolah lumpuh oleh bayang-bayang GRIB. Di balik diamnya aparat, ternyata ada aliran dana gelap yang mengalir dari ormas tersebut ke sejumlah nama besar. Setiap bulan, miliaran rupiah dari hasil pemalakan disetorkan ke jaringan pejabat kotor di tingkat kecamatan hingga kementerian. GRIB bukan hanya ormas jalanan, mereka adalah sindikat. Dan sindikat itu kini terlalu besar untuk disentuh oleh aparat biasa. Polisi hanya menindak preman kelas teri, sementara bos-bos GRIB tetap berpesta di hotel mewah. Rasa takut mulai berubah menjadi kemarahan. Sejumlah kelompok masyarakat diam-diam mengirim surat keluhan ke Mabes TNI. Mereka tahu, hanya kekuatan sejati yang bisa menggulung premanisme berjubah ormas ini. Di salah satu surat itu tertulis, "Kami butuh prajurit, bukan pejabat. Tolong bebaskan kami dari cengkeraman iblis ini." Permintaan itu tak sia-sia. Di sebuah ruangan tertutup di Mabes TNI Cijantung, rapat darurat digelar tanpa sepengetahuan media. Komandan Kopassus membuka peta Jakarta, menandai titik-titik merah yang sudah menjadi sarang GRIB. "Kita tak sedang berperang melawan rakyat. Kita berperang melawan virus yang berseragam ormas dan bersenjata uang," ucapnya dingin. Dalam benaknya, ini bukan sekadar operasi militer, ini misi penyelamatan jiwa. Dan malam itu, keputusan diambil. Satuan paling mematikan milik Indonesia, Kopassus 81 Gultor, akan bergerak dalam senyap. Tanpa publikasi, tanpa belas kasihan, operasi senyap akan dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Jakarta modern, premanisme akan dihadapkan langsung pada bayangan merah dari prajurit bersabuk merah. Langit malam di Jakarta pekat dan tak bersuara, seolah ikut menahan napas menjelang badai yang akan datang. Di dalam ruang operasi bawah tanah markas Kopassus Cijantung, 10 prajurit elit SAT 81 Gultor berdiri tegap, wajah mereka keras dan tanpa emosi. Di hadapan mereka, Komandan Operasi Kolonel Wisnu membuka briefing dengan suara rendah tapi tegas, "Negara telah membisu terlalu lama. Tapi malam ini, kita buka suara, dengan senyap." Monitor besar menampilkan citra udara wilayah Tanah Abang, Cengkareng, dan Pasar Minggu, semua ditandai merah. Itu adalah titik-titik neraka, sarang utama GRIB berjaya. Presiden tidak memberi perintah langsung.
Tapi sinyalnya jelas. Sebuah pesan singkat dikirim secara rahasia ke Komandan Kopassus, hanya berbunyi, tuntaskan. Jangan beri ruang kompromi. Di dalam lingkaran sempit yang hanya terdiri dari petinggi militer dan satu orang intel dari BAIS, mereka tahu misi ini bukan hanya membabat preman, tapi membungkam sistem bayangan yang mengakar di jantung kekuasaan Jakarta. 4 tim dibentuk. Tim Alpha akan menyusup ke dalam struktur GRIB di Pasar Minggu. Tim Bravo akan mengeksekusi sasaran di Tanah Abang, termasuk satu tempat hiburan malam yang jadi pusat pencucian uang. Tim Charlie bertugas memburu dalam operasional lapangan yang dikenal dengan nama samaran, Bang Lurah. Dan tim Delta akan melakukan pemutusan komunikasi dan pemantauan pergerakan bantuan eksternal dari pihak aparat yang terlibat. Mereka tahu, ini bukan sekadar operasi bersenjata. Ini perang informasi, infiltrasi, dan kecepatan. Sersan Mayor Dika, salah satu operator senior, membuka ranselnya dan memperlihatkan senjata senyap buatan Jerman, senapan MP7 dengan peluru subsonik. Kita tidak meninggalkan jejak, tak ada teriakan, tak ada darah yang disiarkan media. Kita bukan polisi, kita pembersih. Ia menatap rekan-rekannya yang hanya mengangguk tanpa kata. Mereka sudah terlalu sering melihat kematian. Tapi malam ini berbeda, musuh mereka adalah manusia-manusia yang berselimut kekuasaan, bukan pemberontak di hutan, melainkan predator di tengah kota. Sementara itu, Letkol Rama, yang memimpin langsung tim Alpha, mengunjungi sebuah rumah kontrakan tua di bilangan Jagaraksa. Di sana, ia bertemu dengan seorang informan dari kalangan pedagang, Pak Basri, yang nyaris dibunuh GRIB karena melaporkan praktik pemalakan. Dengan suara serak penuh dendam, Pak Basri menunjukkan daftar nama dan tempat markas GRIB yang tak pernah terdata resmi. Mereka bukan ormas, nah, mereka iblis. Dan iblis tak bisa ditangkap, hanya bisa dihapus. Malam itu, markas besar GRIB di Tanah Abang tampak ramai. Di dalamnya, sejumlah tokoh preman berpesta dengan para tamu kehormatan, pejabat daerah, orang partai, dan pengusaha hitam. Mereka tertawa keras, berjudi, dan menertawakan video viral pemukulan nenek tadi pagi. Gampang itu, besok juga orang lupa, kita kirim bansos, beres. Teriak salah satu dari mereka. Mereka tak sadar, di atas gedung yang menghadap langsung ke tempat pesta, 2 sniper Kopassus telah membidik kepala mereka dari kegelapan. Tepat pukul 0, semua tim bergerak. Mobil taktis tanpa plat nomor meluncur di jalan-jalan sempit Jakarta. Di dalamnya, wajah-wajah prajurit merah itu tak menunjukkan rasa takut. Di tangan mereka ada keheningan, di punggung mereka ada beban negara. Operasi senyap bukan sekadar penyerbuan, ini adalah pelurusan sejarah. Jakarta akan berubah malam ini. Dan bagi para preman berkedok ormas, malam ini akan menjadi malam terakhir mereka. Pasar Minggu tampak biasa saja di pagi hari, riuh, penuh teriakan pedagang, dan suara klakson kendaraan. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, telah menyusup 2 sosok tak dikenal, Sersan Mayor Dika dan Kopral Jalu, anggota tim Alpha Kopassus, menyamar sebagai juru parkir baru. Tubuh mereka dibalut kaos lusuh dan topi GRIB KW. Di dada mereka menempel ide ormas palsu yang dicetak dengan sangat meyakinkan. Mereka sudah masuk ke dalam jantung operasi GRIB, dan setiap detik adalah ancaman kematian jika penyamaran terbongkar. Selama 3 hari, mereka menyaksikan langsung teror yang tak pernah muncul di berita. Setiap pagi, pengurus lapangan, GRIB datang membawa daftar setoran. Pedagang harus membayar minimal 50.000, ditambah biaya keamanan harian. Jika tidak, barang dagangan dibanting, bahkan anak mereka bisa diculik untuk diberi pelajaran. Dika mencatat semua gerak-gerik itu dalam kamera mikro yang tertanam di kancing bajunya. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah aksi para preman, melainkan tamu-tamu istimewa yang sering datang diam-diam, mobil dinas milik salah satu anggota DPRD DKI. Pada malam ketiga, Dika dan Jalu berhasil menyusup ke markas kecil GRIB yang tersembunyi di gudang belakang pasar. Mereka menemukan ruangan sempit penuh senjata tajam, pentungan, dan koper berisi uang tunai. Di dinding, terpajang foto ketua GRIB pusat bersama seorang pejabat tinggi pemerintahan. Tapi saat mereka hampir keluar, Dika dihentikan oleh salah satu preman senior. Matanya tajam, dan tangannya menggenggam golok. "Lu anak baru dari mana? Kayaknya gua belum pernah lihat muka lu," detiknya menegangkan, dan jantung Jalu hampir berhenti. Namun Dika tetap tenang.
Dengan suara berat khas preman, ia berkata, "Gua anak Bang Randy dari Pondok Bambu. Disuruh bantu jagain wilayah sini. Mau gua telepon Bang Randy sekarang." Nama itu adalah kode, nama palsu yang telah disiapkan oleh Intel Bice. Untungnya, si preman itu hanya mendengus dan pergi. Tapi malam itu, Dika sadar, mereka tak bisa terlalu lama bermain sandiwara. Identitas mereka bisa terbongkar kapan saja. Keesokan harinya, saat GRIB melakukan razia liar di lapak pedagang yang tak menyetor, salah satu anak muda pedagang mencoba melawan. Ia ditendang, digebuki, dan kepalanya dibenturkan ke troli besi hingga pingsan. Jalu yang melihat kejadian itu hampir turun tangan, namun Dika menahannya. "Kita akan balas, tapi bukan hari ini, bukan dengan tangan kosong," bisik Dika. Mereka merekam kejadian itu dan langsung mengirimnya ke tim Charlie untuk dianalisis. Waktu pembalasan sudah semakin dekat. Sore harinya, Letkol Rama mendapat laporan lengkap dari tim penyusup. Ia melihat semua rekaman dan peta persembunyian senjata GRIB. Mereka bukan sekadar preman, mereka pasukan bayangan yang sudah siap perang. Ia menghubungi tim Bravo dan Charlie, menyatakan target eksekusi telah dikunci. Waktu serang, malam keempat. Kode operasi, pembersihan Halimun. Sementara itu, di markas GRIB pusat di Tanah Abang, para pimpinan mulai curiga. Beberapa anggota mereka melaporkan adanya wajah baru yang mencurigakan di lapangan. Mereka mulai mengadakan sidang internal. Salah satu pentolan GRIB, Bang Janggut, berkata dengan sinis, "Kalau ada intel masuk, gua mau mereka digorok hidup-hidup." Di luar, langit mulai gelap. Dan saat bulan mencapai puncaknya, tim-tim Kopassus mulai bergerak dalam diam. Operasi penyusupan telah usai, target sudah diidentifikasi, sarang preman telah dibuka, dan kini, saatnya Jakarta menyaksikan kilatan senyap dari para hantu bersabuk merah. Pukul 1.23 dini hari. Jakarta terlelap, tapi di bawah gemerlap kota, operasi paling senyap dalam sejarah militer perkotaan sedang dimulai. Dari sisi barat Pasar Minggu, 4 unit sepeda motor melaju perlahan tanpa suara, mesinnya telah dimodifikasi agar tak terdengar. Di belakang mereka, mobil van hitam yang terlihat seperti ambulans berhenti tak jauh dari markas kecil GRIB. Di dalamnya, tim Alpha dan Bravo mempersiapkan senjata khusus, senapan laras pendek, pisau komando, dan granat asap. Mereka tak datang untuk menangkap, mereka datang untuk menghabisi. Letkol Rama memberi isyarat satu jari, tanda 1 menit menuju serangan. Tim Bravo mulai lebih dulu. 2 sniper dari atap gedung tua menembak senyap ke arah 2 penjaga yang berjaga di gerbang markas GRIB Tanah Abang. Tak ada suara ledakan, hanya tubuh yang ambruk dengan lubang kecil di dahi. Tim darat langsung menyusul. Mereka menyelinap masuk, menyapu ruang demi ruang dengan kecepatan brutal. Siapapun yang mengangkat senjata langsung dihantam peluru ke arah dada. Di Pasar Minggu, tim Alpha bertindak lebih ekstrim. Mereka meledakkan pintu markas kecil dengan C4 Mini, suara ledakan dikaburkan oleh granat asap yang dilempar bersamaan. 3 preman yang berjaga langsung tak sadarkan diri. Dika dan Jalu, yang kini sudah melepas penyamaran, memimpin penyergapan. Seorang pentolan GRIB mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun langsung ditangkap dan dipukul hingga pingsan. Mereka tak butuh interogasi. Semua data sudah dikantongi. Kekacauan meledak. Para preman GRIB yang sedang tidur terbangun dalam kepanikan. Beberapa mencoba melawan dengan golok dan senjata rakitan, tapi tak ada yang bisa melawan disiplin dan kecepatan tempur Kopassus. Setiap tembakan dibayar mahal dengan nyawa. Darah mulai membasahi lantai pasar dan lorong-lorong gelap di sekitar markas. Jeritan keredam, dan tubuh-tubuh besar yang biasa menindas rakyat kini menggelepar tak berdaya. Di tempat lain, tim Charlie berhasil melumpuhkan salah satu tokoh penting, Bang Lurah. Ia ditemukan di sebuah rumah mewah di Kebayoran, sedang bersantai bersama seorang oknum pejabat daerah. Tak ada basa-basi, 2 prajurit mendobrak pintu, menyeret keduanya keluar, dan membawanya ke lokasi rahasia untuk diinterogasi. Informasi yang mereka bawa sangat penting, nama-nama di balik layar, termasuk 2 anggota dewan dan seorang petinggi kementerian. Misi berlangsung hanya 2 jam, tapi dampaknya menggemparkan. Ketika pagi menyingsing, warga sekitar menemukan puluhan markas GRIB telah kosong. Di dinding-dinding mereka tertulis pesan dengan cat merah, "Ini peringatan. Jangan kembali, merah."
Beberapa video rekaman penyerbuan bocor ke media sosial. Tak ada wajah prajurit yang terlihat, hanya bayangan hitam dengan kilatan senjata dan preman-preman yang tumbang satu persatu. Jakarta geger, pemerintah daerah panik. Dalam konferensi pers mendadak, mereka menyebut serangan itu sebagai aksi separatis tak dikenal. Tapi rakyat tahu, mereka bersorak diam-diam. Ini kerja Kopassus, bisik seorang pedagang kepada temannya. Akhirnya, ada yang berani bertindak. Media sosial kembali dipenuhi dengan tagar baru, tagar Grip Mampus dan tagar pahlawan tanpa pangkat. Sementara itu, para prajurit yang kembali ke markas tidak diberi ucapan selamat. Mereka hanya duduk diam, mencuci darah dari sepatu, dan bersiap untuk tugas berikutnya. Jakarta telah diguncang, tapi operasi belum usai. Masih ada nama-nama besar yang belum disentuh. Dan perang melawan premanisme kini bergerak ke level berikutnya, melawan otak di balik sistem. Gedung DPRD Jakarta tampak tenang di siang hari, tapi di ruang rahasia lantai 7, sebuah pertemuan darurat digelar. 5 pria berjas mahal duduk melingkar, wajah mereka tegang. Di meja ada tumpukan berkas, foto-foto markas GRIB yang hancur, dan laporan intel yang menyatakan Kopassus terlibat dalam operasi tak resmi. Salah satu dari mereka, anggota Komisi Keamanan, Pak Suganda, menggebrak meja. Ini tak bisa dibiarkan. Mereka tak punya wewenang menyerbu wilayah sipil. Ini akan merusak jaringan kita. Yang lain, lebih tenang, hanya tersenyum dingin. Mereka main kasar, kita bisa lebih licik. Pria itu adalah Damar, mantan pejabat intelijen yang kini jadi konsultan keamanan swasta. Di balik dasinya, tersembunyi koneksi gelap ke berbagai ormas, termasuk GRIB. Damar adalah otak dari jaringan pemerasan pasar, juru parkir liar, dan pencucian uang melalui proyek fiktif di DKI. Ia tahu, jika GRIB rontok, maka nama-nama besar akan ikut terseret ke jurang. Dan ia tak akan tinggal diam. Sementara itu, di markas sementara Kopassus, Letkol Rama menerima laporan dari tim Charlie. Dari interogasi Bang Lurah yang dilakukan secara intensif, terbongkar sebuah daftar, kode nama dan inisial yang mengarah ke anggota DPRD, Kepala Dinas Perhubungan, dan bahkan salah satu staf khusus di Kementerian Perdagangan. Jaringan ini tak hanya soal preman. Mereka punya kontrak miliaran untuk pengamanan pasar lewat koperasi bodong. Ini sistem, kata Rama dengan rahang mengeras. Kolonel Wisnu, pimpinan operasi, hanya menatap daftar itu dan berkata dingin, kalau ini perang, maka kita harus menyerang kepala, bukan ekor. Ia lalu mengontak salah satu jenderal purnawirawan yang masih loyal terhadap idealisme militer, meminta restu untuk menyerang lebih dalam. Restu itu datang hanya dengan satu kalimat, langit mengizinkan. Hajar. Di sisi lain kota, Damar mulai menjalankan rencana balasan. Ia mengontak jaringan media bayaran, menyebar narasi bahwa aksi-aksi penyerbuan liar ini dilakukan oleh kelompok separatis, bahkan menyebut nama-nama prajurit Kopassus yang dicuri dari database bocor. Ia juga menekan Kapolda untuk membuka penyelidikan terhadap kelompok bersenjata misterius. Tujuannya satu, memaksa TNI mundur dan menciptakan celah hukum untuk menyeret Rama dan timnya sebagai pelaku pelanggaran HAM. Namun Damar tak tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Seorang operator Kopassus, Sertunara, telah menyusup ke lingkaran dekatnya sebagai sopir pribadi. Ia merekam seluruh pembicaraan, termasuk komunikasi Damar dengan oknum pejabat pusat. Bukti itu dikirim langsung ke markas BAIS dan Mabes TNI. Di sana, Jenderal Sudiro, salah satu tokoh lama yang diam selama ini, akhirnya angkat suara. Sudah cukup, waktunya bersih-bersih, bukan cuma preman jalanan, tapi preman berdasi. Letkol Rama sadar bahwa medan perang telah berubah. Musuh sekarang tak lagi memakai golok atau pentungan, tapi menggunakan pasal, mikrofon, dan media. Maka ia pun mempersiapkan fase terakhir, Operasi Petir Langit. Target, penangkapan Damar dan penyerbuan ke salah satu gedung konsultan keamanan yang dijadikan markas koordinasi pengendalian preman dan distribusi dana ormas fiktif. Tapi kali ini, dia tahu, mereka tak akan menghadapi preman bodoh, melainkan para penguasa bayangan. Jakarta mulai terasa panas, bukan karena matahari, tapi karena api dari pertempuran diam-diam antara kekuatan negara dan kekuasaan gelap. Dan dalam perang ini, hukum hanyalah senjata bagi yang bisa mengendalikannya. Pukul 3.45 dini hari. Jakarta tampak tenang, tapi di bawahnya, kekuatan petir tengah dikumpulkan.
Operasi Petir Langit resmi dimulai. Kopassus, BAIS, dan elemen militer yang masih loyal terhadap negara bersatu dalam sebuah operasi terkoordinasi. Target utama, Gedung Bina Perdana Security, markas rahasia jaringan preman elit yang dikendalikan Damar. Gedung ini tampak seperti kantor biasa, tapi di bawah tanahnya, tersimpan ratusan dokumen, server, dan brankas digital yang menyimpan semua bukti keterlibatan elit politik dalam jaringan GRIB. Letkol Rama memimpin langsung tim penyergapan. Mereka mengenakan seragam gelap tanpa identitas, hanya lambang kecil merah di bahu, kode unit bayangan negara. Di sisi barat, tim siber menyusup masuk dan mematikan sistem keamanan internal. Tak ada alarm yang berbunyi, tak ada kamera yang aktif. Di dalam gedung, hanya ada 15 orang penjaga, semuanya mantan tentara bayaran yang kini digaji oleh Damar. Tapi mereka tidak cukup terlatih untuk menghadapi kecepatan tempur Kopassus. Sertifikat keamanan, dokumen palsu, foto-foto pertemuan rahasia antara pejabat dan tokoh ormas, semua ditemukan dan diamankan. Tapi kejutan terbesar terjadi ketika mereka membuka ruang bawah tanah dan menemukan tahanan hidup, 2 aktivis anti korupsi dan 1 mantan jurnalis investigasi yang sebelumnya dinyatakan hilang. Mereka dikurung, disiksa, dan diancam mati agar tak membocorkan skandal besar tentang pendanaan GRIB oleh dinas-dinas fiktif. Sementara itu, di tempat lain, Sertunara yang telah menyamar sebagai sopir pribadi Damar, akhirnya menjalankan misi terakhirnya. Saat Damar hendak meninggalkan rumah mewahnya di kawasan Menteng, Nara menghentikan mobil secara mendadak. Dengan cepat, 4 prajurit berpakaian preman menyergap dan membekuk Damar tanpa suara. Ia mencoba melawan, berteriak bahwa ia punya kekebalan hukum. Tapi Kopassus bukan lembaga politik, mereka tak tunduk pada ancaman. Damar digelandang ke markas rahasia untuk interogasi tingkat tinggi. Kabar penyergapan Gedung Bina Perdana bocor ke publik hanya dalam hitungan jam. Di media sosial, muncul video terekam diam-diam yang menunjukkan dokumen-dokumen bertanda stempel resmi kementerian, daftar nama politisi, dan aliran dana ke berbagai ormas. Rakyat berteriak, tangkap semua pengkhianat. Pemerintah pusat terpecah. Sebagian mencoba menghapus jejak, sebagian mulai menyalahkan satu sama lain. Tapi badai sudah telanjur datang. Sore harinya, Letkol Rama berdiri di atap gedung Manggala, memandangi kota Jakarta yang masih diam. Ini baru awal, kita baru memangkas batang. Akarnya masih ada, ujarnya pelan kepada Kolonel Wisnu. Wisnu hanya menjawab, akan ada fase berikutnya. Tapi malam ini, Jakarta telah bersih. Pada malam itu, langit Jakarta turun hujan. Dan bagi rakyat kecil, itu seperti air suci yang menyapu kotoran bertahun-tahun. Tak ada lagi pungli, tak ada preman berkedok ormas di parkiran, dan pasar pun kembali damai. Sebuah pesan muncul di tembok pasar yang dulu dikuasai GRIB, kami hanya bayangan. Tapi kami berdiri untuk rakyat merah.